Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Berjumpa lagi di dalam renungan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Minggu tanggal 27 Juni 2020. Dengan tema Jadikanlah kesaksian sebagai sebuah gaya hidup. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Pada hari ini kembali kami diperdengarkan melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui setiap firman yang boleh disampaikan, boleh menguatkan dan memberkati sidang jemaat Tuhan sekalian. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita bersama-sama memperingati hari pengucapan syukur 185 tahun pekabaran Injil GKI. Setiap orang percaya memiliki panggilan dan tugas, yaitu menjadi saksi Kristus dimanapun dan kapanpun untuk memberikan kesaksian tentang cinta kasih Kristus kepada semua orang percaya. Menjadi saksi Kristus memang bukanlah suatu tugas yang mudah. Yesus mengatakan bahwa seorang murid tidak lebih dari gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Maksudnya adalah bahwa ketika kita menjadi saksi Kristus, maka bersiaplah untuk juga mengalami hal seperti yang dialami Kristus. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa jalan yang akan kita tempuh itu mudah. Yesus katakan bahwa kamu harus siap pikul salib, menyangkal diri, dan ikut aku. Apakah ketika kita menjadi Kristen sudah cukup sampai di situ, sehingga tidak perlu lagi kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan atau melakukan tanggung jawab kita sebagai orang percaya? Ada tanggung jawab yang akan Anda hadapi selanjutnya. Bersiaplah dengan segala tantangan dan rintangan yang siap menghadang. Seperti siap dimusuhi, siap dikucilkan, dipenjara, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Itulah yang dialami oleh para murid Yesus, para rasul, dan orang-orang percaya di sepanjang sejarah gereja. Menjadi saksi Kristus berarti kita menunjukkan sikap kita yang sebenarnya ketika harus berhadapan dengan tantangan yang ada. Kualitas diri kitalah yang harus kita tunjukkan supaya dunia ini percaya dan boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudaraku, ada 3 hal yang perlu kita miliki supaya kita tetap melaksanakan tugas dan panggilan kita sebagai saksi Kristus. Pertama, kita harus memiliki keberanian. Yesus mengatakan, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Artinya bahwa walaupun kita ditentang, janganlah kita takut, sebab kebenaran itu pada saatnya akan nyata pada hari kedatangan Tuhan kelak. Semua akan diperlihatkan karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Bapa di sorga. Yang kedua, kita harus memiliki ketaatan. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-29. Setiap kita diperhadapkan dengan pilihan hidup.
Setiap pilihan memiliki konsekuensi. Setiap saat Tuhan memberikan kesempatan itu untuk kita menjadi saksi Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi gunakanlah waktumu dengan sebaik dan semaksimal mungkin sehingga orang dapat mendengar kabar baik dan mereka boleh mengalami pertobatan. Yang ketiga adalah miliki komitmen. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus selalu menjaga komitmen kita sebagai utusan atau saksi Kristus. Banyak orang di belahan dunia, di sepanjang sejarah, menghadapi tekanan dan penganiayaan yang sangat berat, bahkan harus menjadi martir. Namun mereka tetap bersukacita, setia beriman, serta setia memberitakan Injil sampai akhir. Para utusan Kristus yang diutus ke Kalimantan pun mengalami hal yang sama. Pada periode pertama di mana Injil itu diberitakan, ada beberapa orang yang menjadi martir. Darah mereka menjadi benih bagi pertumbuhan dan perkembangan gereja sampai dengan saat ini. Anda semua dan saya adalah hasil dari pekabaran Injil yang telah mereka sampaikan kepada orang-orang pada waktu itu. Apakah pekabaran Injil berhenti ketika datang penganiayaan? Sama sekali tidak. Pekabaran Injil tidak pernah berhenti dan akan terus diberitakan sampai Tuhan datang. Ketika Tuhan Yesus datang dalam penghakiman, maka saudara-saudara tidak akan ada lagi kesempatan untuk kita bertobat. Karena kedatangan Yesus adalah untuk menghakimi setiap orang. Maka inilah harinya Tuhan, anugerah yang telah kita terima. Marilah kita respon melalui sikap dan pertobatan kita. Marilah kita jadikan kesaksian sebagai sebuah gaya hidup kita setiap hari. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita. Amin.